Swastiastu. Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Krata Wuyantu Wiswatah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Willy Puguh Pribawana dalam program Sentuhan Iman Agama Hindu Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur bersama TVRI Jawa Timur. Yang pasti kami mendoakan Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Dan pemirsa, senang sekali dalam kesempatan yang baik ini. Kali ini saya berada di Pura Giri Anjasmara yang berada di lereng Gunung Anjasmara, tepatnya di Desa Jarak, Dusun Tegalrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang baru-baru ini pada tahun 2023 dinobatkan sebagai Kampung Moderasi Beragama dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Peran lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan dalam membangun moderasi beragama, khususnya di Desa Jarak, untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah pluralisme. Sudah hadir bersama kita pada hari ini yang cerah. Yang pertama adalah Bapak Camat Kecamatan Wonosalam yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekcam yang terhormat Bapak Dr. Andes Ainun Yakin MSI. Narasumber yang kedua adalah Bapak Kepala Desa Jarak yang terhormat Bapak Agus Darminto. Dan narasumber yang ketiga adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jombang yang terhormat Bapak Juwadi. Narasumber berikutnya adalah dari Yayasan Walima Sidoarjo, kepada Bapak Gus Ahmad Heri SPD yang kami hormati. Baik para pemirsa dan umat sedharma yang berbahagia, kali ini sebagai perbincangan awal kita akan mulai dari Bapak Ainun Yakin. Kami akan sedikit bertanya Bapak, tujuan dari adanya Kampung Moderasi Beragama ini. Monggo Bapak. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kami mewakili Kecamatan Wonosalam, di mana Kecamatan Wonosalam itu ada 9 desa, termasuk salah satunya adalah Desa Jarak. Memang di Kecamatan Wonosalam ini untuk moderasi beragama. Moderasi beragama memang kita di daerah Kecamatan Wonosalam itu komposisi mungkin struktur wilayahnya seperti ini, pegunungan, dan masyarakatnya memang kalau kita katakan jumlah dari penganut agama Hindu itu mungkin nomor 3. Nomor 1 mungkin agama Islam, nomor 2 Kristen, nomor 3 Hindu, dan di Jarak ini mungkin yang terbanyak mungkin dari regulasi pemerintah Kabupaten Jombang, mungkin karena ini sudah merupakan RPJM 2020-2024, regulasinya mungkin kita bentuk semacam pilot project di Desa Jarak. Karena di Desa Jarak ini secara menyeluruh mungkin bisa kita lihat untuk moderasi beragama. Kita asumsikan moderasi beragama itu bukan masyarakatnya itu, kita kalau bisa kita lihat kesehariannya. Kalau kita lihat di Kecamatan Wonosalam, khususnya Desa Jarak, itu memang kerukunan umat beragamanya. Kalau kita bisa lihat realitasnya, ini banyak sekali agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik mungkin. Kita realita, kalau di pemerintahan kecamatan, kita fokus ke Desa Jarak. Itu kalau menurut saya pribadi, kita realisasi di lapangan, mereka yang menganut beberapa agama itu kalau di daerah tempat peribadatannya itu fokus di situ. Setelah keluar dari peribadatan, mereka adalah masyarakat. Oke, baik Bapak. Jadi
Di Desa Jarak khususnya ini pluralisme keagamaan itu sebenarnya sudah berjalan sangat lama Bapak ya. Dan pemerintah kecamatan, daerah khususnya untuk Desa Jarak ini dijadikan pilot project untuk desa-desa lain di Kabupaten Jombang. Begitu mungkin Bapak ya. Selanjutnya kepada Pak Kepala Desa Jarak, Bapak Agus Darminto, kendala-kendala apa saja yang Bapak temui dalam usaha mewujudkan Desa Jarak ini sebagai kampung moderasi beragama Bapak? Terima kasih. Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan terbentuk kampung moderasi, kampung toleransi antarumat beragama. Tentunya banyak sekali kendala-kendala yang kita temui di desa. Baik. Karena sejak kami terpilih di tahun 2013 sesuai dengan cita-cita kami ingin menjadikan Desa Jarak ini sebagai desa toleransi, desa moderasi, tentunya banyak kendala sekali. Kami banyak dikritik sehingga perlu kita menyadarkan hal tersebut, sehingga kita banyak sekali sosialisasi, memberikan masukan-masukan, banyak musyawarah terkait dengan kemajuan atau peningkatan toleransi umat beragama di Desa Jarak, semacam itu, dan peningkatan SDM masyarakat Desa Jarak untuk menyadarkan di tingkat desa maupun kecamatan maupun kabupaten terkait dengan toleransi antarumat beragama semacam itu. Baik Bapak. Jadi memang ada beberapa kendala yang terjadi, tetapi tidak mematahkan arang bahwa Desa Jarak ini bisa menjadi desa moderasi. Itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jombang, Bapak Juwadi, apa peran umat Hindu yang ada di Desa Jarak ini untuk mewujudkan kampung moderasi beragama itu? Monggo Bapak. Oke, terima kasih untuk peran kita sebagai umat Hindu ya, khususnya di Desa Jarak ini. Iya. Karena ini adalah salah satu harapan dari kita semua, khususnya umat Hindu ya. Bagaimana nanti Bapak Kepala Desa punya program yang luar biasa bagus, kita sebagai umat Hindu itu harus tetap istilahnya itu mendukung apa yang sudah dirancangkan oleh Bapak Kepala Desa maupun pemerintah. Karena semua ini adalah tujuan untuk kebaikan, untuk kebersamaan yang luar biasa ya. Itu maka dari itu saya selaku lembaga dari kabupaten ya, selalu menghimbau kepada umat saya yang ada di dusun maupun desa, khususnya di Desa Jarak ini, untuk selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah maupun pihak desa. Bagaimana kita juga mendukung untuk terwujudnya kampung moderasi yang ada di Desa Jarak ini khususnya. Mungkin itu untuk sementara. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jombang. Jadi tentu peran umat Hindu dan masyarakat secara umum tidak bisa dibuat ringan, karena peran utama masyarakatlah yang bisa mewujudkan kampung moderasi beragama yang ada di Desa Jarak ini. Pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Gus Ahmad Heri SPD dari Yayasan Walima yang berada di Sidoarjo yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Bagaimana Gus Ahmad terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yayasan yang bisa mendorong adanya moderasi beragama ini? Monggo Gus. Baik, terima kasih. Astungara Panganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peran yayasan sosial keagamaan itu tak lepas dari peran inti agama itu sendiri. Agama itu hadir karena dilandasi oleh rasa cinta kasih. Berbicara mengenai toleransi dan moderasi, apalagi kampung Desa Jarak ya Pak ya, akan dijadikan sebagai kampung moderasi, maka tata letak cinta kasih kepada sesama itu harus dijadikan landasan oleh agama apapun yang ada di sini. Nah, kami dari
Walima, waktunya peduli sesama, ini kami selalu mendukung program-program kampung moderasi maupun acara-acara toleransi semacam ini. Kami basisnya memang muslim, dan muslim sendiri dibangun oleh wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam tidak diturunkan kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan ini tidak mungkin dilakukan tanpa semangat cinta kasih. Karena cinta kasihlah kami walaupun jauh dari Sidoarjo ke sini, kami datang ke sini. Mendukung adanya kampung toleransi, mendukung adanya kampung moderasi di sini. Ini bagian dari upaya yang kami lakukan di organisasi kami. Baik. Sebagaimana juga di Hindu pasti juga diajarkan. Ajaran Hindu pun juga mengajarkan Twatam Asi. Dia adalah kamu. Betul. Betul ya. Betul, Bang. Saya adalah sampean. Rasa saling melandasi dengan cinta kasih inilah yang kemudian menjadi landasan bersama yang harus digaungkan dalam setiap kegiatan. Tidak hanya dalam kegiatan formal seperti ini, tapi juga kegiatan non formal, misalnya acara kerja bakti dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cinta kasih yang melandasi sisi kemanusiaan dalam setiap agama yang dipeluk oleh siapapun itu perlu senantiasa dikedepankan dan ditumbuh kembangkan bersama. Baik, terima kasih Gus Ahmad. Memang baik sekali program-program yang dicetuskan oleh Yayasan Walima ini karena apa? Walaupun berbasis agama Islam, Yayasan Walima sebagai wujud dalam mewujudkan moderasi beragama tidak pernah membeda-bedakan sosial keagamaan yang dilakukan digunakan sepenuhnya untuk kemanusiaan. Mungkin seperti itu Gus Ahmad nggih. Baik Bapak Ibu, pemirsa dan umat sedharma, kembali lagi kita ingin bertanya kepada Bapak Sekcam, bagaimana peran pemerintah daerah yang pada saat ini adalah Kecamatan Wonosalam untuk selalu berperan aktif membimbing masyarakat khususnya di Desa Jarak ini agar bisa moderasi beragama yang ada di Desa Jarak ini bisa terus berlanjut dan menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Ya, terima kasih. Peran pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Wonosalam, karena struktur geografi dari Kecamatan Wonosalam adalah pegunungan seperti ini, jadi kita komunikasikan, kita sosialisasikan hal-hal seperti ini waktu kita adakan rapat dengan kepala desa, karena semua kepala desa itu mempunyai beragam agama yang ada Baik, di Bapak. semua desa. Jadi paling tidak di situ kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan, mengharap semua kepala desa, pemangku kebijakan di desa untuk setiap waktu menyampaikan untuk toleransi kerukunan umat beragama. Meskipun basicnya mereka itu agamanya Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, kita wadahi dengan adanya forum kerukunan umat beragama, dan itu nanti endingnya adalah masyarakat itu bisa hidup rukun. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi mengefektifkan adanya FKUB di masing-masing wilayah Bapak nggih. Sehingga kerukunan, keharmonisan sesama umat beragama tetap terjalin. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Desa. Tadi Bapak Kepala Desa sudah mengatakan bahwa banyak kendala-kendala yang dihadapi sebelum mencetuskan kampung moderasi beragama ini. Mungkin Bapak Agus bisa menjelaskan kepada umat dan pemirsa, siapa tahu bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya, untuk bagaimana Bapak bisa memberikan solusi atau cara mengatasi masalah-masalah yang timbul sebelum adanya desa moderasi ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, tentunya kita pemerintah Desa Jarak berupaya sekali melibatkan semua peran serta masyarakat di lintas agama. Baik kegiatan musyawarah desa, kegiatan desa itu kita libatkan semuanya. Doa lintas agama, contoh di Tasyakuran 17 Agustus kita melibatkan semua elemen agama, baik Muslim, Hindu, Kristen, kepercayaan kita libatkan semuanya. Di kegiatan bersih desa juga kita libatkan semua doa lintas agama semacam itu. Jadi salah satu kegiatan semacam itu. Dan setiap hari raya
kita juga dari pemerintah Desa Sanjara beserta masyarakat juga saling mengunjungi dikala umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, dari Muslim maupun Kristen juga kita berkunjung ke rumah-rumah umat Hindu, semacam itu. Baik sekali Bapak. Jadi memang salah satu kunci adalah komunikasi Bapak, komunikasi, sehingga apapun masalah yang terjadi di Desa Sanjara ini khususnya bisa diselesaikan ketika adanya komunikasi dan hubungan yang harmonis antar semua elemen masyarakat. Selanjutnya kepada Bapak Juwadi kembali lagi. Sejauh ini Bapak terkait dengan adanya kampung moderasi beragama di Desa Sanjara ini, apa dampak yang dirasakan umat Hindu khususnya dan masyarakat Desa Sanjara pada umumnya terkait dengan adanya kampung moderasi beragama di sini? Monggo Bapak. Terima kasih. Karena setelah terbentuknya kampung moderasi di Desa Sanjara ini, nggih astun karah, alhamdulillah ya, untuk umat kita, untuk kedamaian kita, kebersamaan kita itu ada peningkatan. Ada peningkatan. Terutama di antara umat Hindu dan umat Muslim lainnya, untuk kebersamaannya itu sangat luar biasa dan sangat juga terjaga. Dan saya selaku lembaga ya di Kabupaten Jombang, setelah terbentuknya itu pun saya juga memantau seperti apa perjalanannya nanti ke depan. Tapi ternyata di luar dugaan saya, ternyata kerukunan sangat terjaga dan ada peningkatan setelah terbentuk kampung moderasi di Desa Sanjara ini. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Desa itu tadi, terkait dalam waktu hari raya, itu umat kita dan umat Muslim dan juga umat Kristen itu saling berkunjung di saat hari raya. Mungkin ini tidak ada di desa lain atau di daerah lain. Itu sangat saya apresiasi, karena saya selaku lembaga ini seperti di Ngoro sendiri tidak berjalan seperti di sini. Iya Bapak. Maka dari itu setelah terbentuknya ini, mari kita tingkatkan lagi untuk kebersamaan kita, khususnya umat Hindu yang ada di Desa Sanjara ini. Tentang kebersamaan kita, mari tetap kita jaga untuk mensejahterakan Indonesia yang lebih damai, maju dan sejahtera. Itu harapan dari saya selaku lembaga. Baik, terima kasih Bapak Juwadi. Jadi dampak yang sudah dirasakan sudah sangat terasa Bapak, di mana kerukunan semakin terjalin lebih erat lagi. Karena memang dulu sudah terjalin erat, dengan adanya kampung moderasi beragama ini, hubungan antar umat beragama, hubungan antar sesama umat beragama, hubungan umat beragama dengan pemerintah juga semakin erat. Tentu ini sangat positif dan baik untuk perkembangan semua masyarakat khususnya di Desa Sanjara ini. Pada kesempatan kali ini, mungkin closing statement kami dari pemerintah Kecamatan Wonosalam, kita jadikan moderasi beragama ini adalah momentum untuk menyatukan umat-umat beragama yang ada di Kecamatan Wonosalam. Jangan kita moderasi beragama ini kita pisahkan antara moderasi beragama, moderasi agama, dan modernisasi agama. Jadi moderasi beragama itu adalah kita endingnya adalah kerukunan umat beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya closing statement dari Bapak Kepala Desa, kami persilakan. Terima kasih. Terutama ya, mari kita tingkatkan kerukunan yang ada di Desa Sanjara, kerukunan antar umat beragama, dan kita mempunyai visi misi, yaitu sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi ini tetap kita lestarikan, tetap kita junjung tinggi. Mudah-mudahan apa yang ada di Desa Sanjara ini menjadi panutan, menjadi contoh warga desa yang lain, khususnya di Kecamatan Wonosalam semacam itu. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Selanjutnya dari Bapak Ketua PHDI Kabupaten Jombang. Terima kasih. Kesimpulan dari saya setelah terbentuknya kampung moderasi ini, harapan saya ke depan, karena jarak ini sebagai contoh untuk seluruh umat yang ada di wilayah Kabupaten Jombang, semoga seperti yang sudah berjalan di Desa Sanjara ini bisa dijalankan oleh
desa-desa yang lain khususnya di Kabupaten Jombang dan umumnya di seluruh Indonesia. Terima Baik. kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Gus Ahmad, kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi adalah cinta kasih yang melandasi semua agama ini. Bhagavad Gita itu kalau saya pernah baca mengajarkan bagaimana cintanya sayangnya seorang sapi kepada anaknya, bagaimana sayangnya seorang bunda sapi kepada anaknya, maka harus seperti itulah kalian harus menyayangi sesamanya. Begitu ya Pak ya. Baik Bapak. Saya pun juga mengimbau dulur-dulur yang saya muslim bahwa arhamu fil ardi yarhamu bersama. Cintailah semua yang ada di bumi, insya Allah kalian akan dicintai oleh semua yang ada di langit. Saya rasa kuncinya adalah itu, sekali lagi cinta, kasih, dan kemanusiaan. Terima kasih Pak Gus Ahmad. Terima kasih Bapak para narasumber yang pada hari ini sudah menyempatkan waktunya. Baik pemirsa dan umat sedharma yang berbahagia, berkunjung ke Desa Jarak yang merupakan salah satu desa moderasi beragama. Semoga Desa Jarak merupakan salah satu bagian kecil dari contoh negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, bahasa, dan bahwasanya kita semua seperti yang dikatakan dari Bapak Sekcam, dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Ketua PHDI, dan dari Gus Ahmad dari Yayasan Walima, bahwa semuanya pada dasarnya kita adalah bersaudara. Di dalam agama Hindu disebutkan Wasudhaiwam Kutumbakam. Untuk hidup bersama tentu tidak semuanya harus sama, dan untuk beberapa hal kita sepakat untuk saling menghargai, sehingga kedamaian dan keharmonisan di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat terwujud. Demikian umat sedharma dan para pemirsa TVRI dimanapun berada, sentuhan iman agama Hindu semoga dapat menginspirasi kita semua. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi. Om.